Oke guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan inilah video segmen Mapping Forex. Berdasarkan polling di Telegram, kebanyakan besar memilih Euro USD dan GBP USD dan juga GBP Jepang Yen untuk dilakukan analisa. So, gue akan melakukan mapping di situ. Di USD itu kita akan memasuki election yang mungkin bulan November, di awal-awal November. So, disarankan kalian untuk hati-hati dan bijak dalam melakukan trading, ya, terutama di sisi money management, baiknya itu dikurangi. Oke, di video kali ini juga gue akan menjelaskan mengenai langkah dalam trading yang selalu gue ulang-ulang terus, yaitu adalah identifikasi, prediksi, tentukan eksekusi, dan juga baru cara entry dan plan B-nya itu seperti apa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel Telegram The Trader's Note. Ya, oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke konten materi ya, ke chart ya, dan ini kan mapping forex. Dari polling yang ada di Telegram itu memilihnya itu Euro USD, GBP USD, dan GBP Jepang Yen. So kita akan bahas itu secara multi time frame. Dan perlu diperhatikan bahwa ini USD itu sebentar lagi kita akan memasuki election ya di US. Jadi harap diperhatikan dan bijak dalam melakukan analisa dan mencari entry. Oke. Nah, seperti biasa saya akan jelaskan mengenai trading dengan cara saya gitu ya. Anda boleh ngikutin sama, boleh mencari inspirasi dari sini atau menggunakan cara Anda sendiri. Tapi kalau saya selalu menggunakan langkah di dalam trading, yaitu yang pertama kita bukan langsung cari entry, tapi kita melakukan stepnya, yaitu identifikasi ya, yang itu dilihat adalah tren dan momentum, dan ini usahakan dari higher time frame dulu, weekly atau daily. Lalu yang kedua ini baru kita memberikan prediksi arahnya akan kemana, gimana kita akan nungguin untuk entry-nya dan targetnya lalu kemana. Seperti itu ya, ini tugas utama kita sebagai trader. Lalu baru kita menentukan cara entry kalau emang dikasih. Nah, ini biasanya pakai chart pattern atau candlestick pattern, dan terakhir adalah kita eksekusi dan kita lakukan plan B jika diperlukan. Karena terkadang market itu gerakannya misalnya naik, ternyata dia turun dulu baru naik dan seterusnya. Nah, saya selalu pakai dua template ya di dalam analisa dan trading. Template pertama adalah EMA 50, EMA 200, dan BB, Bollinger Band standar. Template 2, saya selalu gunakan EMA 21, 34, dan 90, dan stokastik untuk melihat divergence dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai di GBP USD. Dan kayak gini nih, ini biasanya saya bikin dua kayak gini ya, kiri dan kanan. Ini EMA 50 dulu, yang kanannya yang EMA ada 3 biji tadi. Nah, kita melihat dari weekly dulu ya. Dan di sini terlihat bahwa dia itu kemarin trennya naik ya, tren naik, lihat dari sini. Zigzag arah naik, ketemu atau kepentok resisten dan dia jatuh. Oke. Nah, setelah jatuh, ini kan ada low-nya meningkat ya. Higher low. Di sini low-nya menurun untuk di osilatornya, sehingga keadaan ini disebut dengan hidden bullish divergence ya. Itulah yang bisa membuat sebenarnya si GBP USD mantul naik ke atas. Oke, itu dari weekly chart terlebih dahulu. Kita jadi mencari ceritanya nih. Nah, lalu kalau dari daily chart kita perhatikan di sini, ketika dia mantul di bawah dan membentuk hidden bullish divergence di weekly chart, kita perhatikan bahwa memang level tersebut cukup signifikan. Artinya ada support resisten yang bisa menjadi kunci atau key level di sini. Ya, dia bolak-balik 1, 2, 3 kali, dan ketika dia masuk ke area tersebut dia berhasil naik. Oke, so sekarang kita analisa ke depan ya. Kita analisa ke depan, artinya yang ini udah lewat ya pantulannya. Lalu selanjutnya kemana? Apakah dia mau naik atau dia mau turun? Nah, kita lihat sekarang prinsip dari impulse dan correction ya, impulse dan corrective wave ya. Ini lihat wave sebenarnya. Artinya kalau kita lihat kasat mata, gerakan ini adalah gerakan impulse atau gerakan yang kuat gitu ya. Dan gerakan ini adalah gerakan korektif. Ya, terlihat bahwa ini dropnya kuat, naiknya pelan-pelan. Nah, memang nggak ada jaminan dia akan lanjut turun. Bisa saja dia langsung naik, tapi paling tidak kita bisa memperhatikan itu. Oke, so dari sini saya akan membuat ini saya boleh hapus dulu ya. Nah, seperti ini. Saya akan bikin trend line dari sini ke sini. Gitu. Kenapa? Karena gerakannya kan pelan tuh ya dibanding dropnya ini. Jadi ini saya bikin trend line dan kita kasih garis di sana ya. Oke.
Lalu ketika di sini kita bisa bikin support resisten lagi sebenarnya, ya. Karena itu dia udah mentok juga dengan resisten yang 1, 2, 3 kali di situ. Oke, di sini dia udah kena lalu dia jatuh. Dan dia coba-coba untuk break trend line-nya. Jadi ini proses identifikasinya secara multi time frame. Saya melihat bahwa peluangnya besar untuk dia lanjut turun. Jadi identifikasi lalu kita bisa memprediksikan bahwa dia akan turun. Oke, sekarang kita mulai masuk ke H4 di mana kita mau mencari entry. Kita boleh geser-geser ya. Untuk trend line-nya dicari yang paling cocok ya, best fit-nya itu di mana. Gitu. Saya melihat seperti ini ya. Kita lihat ekor-ekornya di sini. Di sini dia kena 1 kali. Jadi paling bagus itu dia kena 3 kali atau lebih ya. 1, 2, 3. Oke. Ya kan? Kena di sana. Di sini dia break. Ini retestnya ya. Harusnya retestnya itu sebenarnya nggak masuk lagi ke atas trend line ya, tapi di sini dia balik lagi ke sini untuk retest ke atas ini. Lalu dia jatuh. Ini ketahan di support. Jadi dia bolak-balik di sini. Jadi sementara di H4-nya ini sideways. Dan kita pengen mencari entry sell ya. Saya ingin mencari entry sell di sini. Nah, terlihat tren turunnya tidak terlalu kuat meskipun dia udah break trend line ya. Taunya dari mana? Begitu dia break trend line di sini langsung naik, balik lagi ke atas trend line-nya, mentok resisten dia jatuh. Jadi sebenarnya ini kan ada sideways di sini. Oke. Ada sideways dulu di sini. Dimana dia sangat mungkin untuk bolak-balik kayak gini ya. Retracement-nya ini bisa tinggi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau saya mau cari sell, saya akan mencari sell di dekat-dekat atas sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya dekat-dekat atas itu berapa? Oke. Kita bisa ukur nih, kita bisa pakai chart pattern kalau kelihatan, tapi di sini terlihat chart pattern-nya tidak ideal. Gitu, oke. Oke, sebentar saya atur dulu. Nah, perlu kita lihat ya bahwa di sini kan dia naik, jatuh, naik new high. Nah, ini kan disebut dengan head and shoulder sebenarnya, ada bahu kiri di sana. So, kita bikin mapping ya. Bahu kiri di sana. Apalagi kalau bahu kirinya ini akan menjadi lebih penting lagi kalau dia terkena bolak-balik gitu ya. Dan sini terlihat sini udah kena 1 kali. Di sini juga ada bawahnya, kelihatan ya. Dan di sini juga ada sebenarnya. Jadi dia di sini rally base drop, dia rally, dia base lalu dia drop. Sehingga level ini akan menjadi level yang cukup penting untuk dijadikan area untuk sell. Oke. Itu dulu GBP USD. Saya akan tarik Fibonacci juga untuk memperbesar kualifikasinya. Saya tarik dari atas ke bawah dan saya munculkan bukan 61,8 ya, tapi 78,6. Kenapa? Karena asumsinya adalah dia belum menjadi tren kuat. Jadi kalau dia udah jadi tren kuat kan dia mungkin ngayunnya nggak sampai atas gitu ya. Ngayunnya mungkin setengahnya atau 61,8. Nah, kalau misalkan seperti ini dia mungkin ngayunnya sampai 78,6. Jadi kurang lebih itu dasar pemikirannya untuk kita bikin kualifikasi yang lebih kuat lagi gitu ya. So, saya akan tunggu bentuk seperti ini untuk dia jatuh seandainya dikasih candlestick pattern. Nah, bukan berarti langsung sell atau bagaimana, kita akan turunin ke H1. Nah, jadi kalau seperti ini, yang saya lakukan itu adalah saya menunggu ya, karena saya maunya nyari sell dan dia harapannya bisa naik ke atas dulu, ya seperti ini. Oke, di H1-nya. Kita mungkin nanti bisa melihat trend line di sana, dan kita bisa trading seperti ini. Oke, ini yang saya tunggu dan kita akan menggunakan candlestick pattern di area-area tersebut. Nah, pertanyaannya setelah ini terjadi, di mana area target price untuk sell-nya? Oke. Nah, karena di sini dia ada beberapa kali support and resistance ya, maka baiknya itu menjadi target ya. Sementara untuk si GBP USD. Oke, so ini yang saya tunggu. Planningnya adalah untuk sell di area atas sini. Ya, selama dia berada di tengah-tengah sini, kita boleh abaikan terlebih dahulu. Nah, baru saya akan melihat kualifikasinya di EMA yang lain ya. Kalau misalkan itu masuk akal atau mungkin ada satu gambaran lain. Kurang lebih seperti itu. Saya masih tunggu nanti.
Ya, sekarang kita akan masuk ke GBP EUR USD, sorry. Ya, EUR USD, dan kita akan melakukan hal yang sama, multi time frame analysis. Ya. Nah, di sini saya pernah bikin analisa juga sebelumnya. Ya, saya delete lagi semua. Kita lihat dari weekly chart. Sama ya. Kurang lebih. Ya, kurang lebih bentuk chartnya mirip. Ya, meskipun di sini nggak ada key level resistennya, tapi dia tidak ada divergence dan dia jatuh. Di sini malah hidden bullish. Di situ udah mantulnya. Oke. Nah, kalau dari daily chart itu terlihat lebih bearish ya. Ini naik, untuk osilatornya dia turun, jadi itu kan bearish divergence ya. Dia membentuk sebuah pattern macam ini. Nah, supportnya itu neckline di sini. Di sini dia harusnya jatuh ya, idealnya bukan harusnya dia jatuh, tapi di sini dia malah naik dulu baru jatuh. Artinya ada power ke atas yang lebih, yang mendorong dia. Jadi misalkan kalau di neckline dari head and shoulder, ini kan head and shoulder ya. Head and shoulder neckline-nya di sini. Mestinya idealnya ini kemarin pada saat reject di sini harusnya dia jatuh, tapi yang terjadi dia malah naik sedikit baru dia jatuh. Karena apa? Karena di sininya ternyata ada supply area yang lebih kuat. Inilah yang resek dari market ya. Kadang-kadang suka kayak gitu. Ya udah gitu ya. Kalau kita trading terkadang kita harus loss. Misalkan di sini seandainya Anda trading ya minggu lalu nih, di sini Anda melihat bahwa ini udah bentuk seperti mau jatuh ya, Anda melakukan sell dan dibawa ke atas, lalu misalnya Anda cut loss, ya itu biasa gitu ya di dalam market. Yang harus dilakukan adalah ketika dia jatuh lagi harusnya entry lagi gitu ya, kalau planningnya adalah sell ke bawah, karena terlihat cukup jelas bahwa ini bearish ya, analisanya bearish dari multi time frame. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan adalah saya akan menarik garis seperti ini di sini, karena inilah yang cukup signifikan ya. Ketemu low, low, low 3-4 kali. Dia break, dia udah retest, dia udah jatuh. Jadi ini downtrend untuk di H4. Ya beda dengan GBP USD tadi yang masih cenderung sideways ya, sideways ke arah turun. Kalau ini udah downtrend, so saya akan ganti dengan ini indikator tren yang lebih baik ya, template-nya. Nah, kalau ini lebih bearish ya, jadi saya akan trading sell. Oke, kita lihat analisa sedikit. Di sini dia meskipun dia tren turun, tapi di sini ada cukup kuat ya di sini ya. Bullishnya kuat nih, candle ya. Ada candle bullish kuat, dia drop, jadi mungkin sekali dia bisa naik sekali lagi. Oke. Untuk mencari area yang lebih bagus ditradingkan untuk sell ya. So ini kurang lebih sama, saya akan mencari pattern untuk sell dan mungkin akan di area yang lebih tinggi sedikit. Di sini ya. Ini adalah mapping yang saya akan tunggu. Ya, mungkin kita bisa melihat kurang lebih keadaan seperti itu. Ini juga ada trend line ya. Ada trend line seperti ini. Kita bisa menunggu level ini untuk dilakukan trading sell nanti. Ya, kisarannya adalah sekitar di sini ya, 1.1750. Saya akan tunggu candlestick pattern untuk sell Euro USD, dan targetingnya ya, final targetnya mungkin agak lebih rendah ya, karena di sini udah terlihat trennya turun. Saya akan tarik, ini bisa akan dihitung kalau udah area atasnya udah ketemu gitu, dan ini mungkin bisa akan pakai Fibonacci, tarik dari bawah ke atas. Oke. Dan kita lihat area-area 1618 ini di sini dikonekkan ke kiri gitu ya, dikonekkan ke kiri. Nah, kita bisa cocokkan dengan support resisten yang ada di sini. Ini adalah mapping yang paling mungkin terjadi ya untuk si Euro USD. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini mapping yang saya tunggu untuk di Euro USD. Oke, silakan Anda tentukan cara entry Anda sendiri dan Anda lakukan analisa, dan Anda harus dikombine dengan
teknik yang Anda gunakan sendiri. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan. Be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video.